Untuk membangun koneksi yang lebih dalam, yang lebih meaningful, menurut gue itu kita harus masuk ke dunia mereka. Gue mencoba untuk masuk ke dunia mereka di mana gue ngorek-ngorek yang mereka very passionate about. Kita itu jauh lebih baik untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol dibandingkan kita mikirin musingin hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Jadi apa hal yang kita bisa kontrol? Mulai dari analisa kita contohnya, ya kan? Analisa sahamnya apa, bid offer-nya gimana, broker summary-nya seperti apa. Gue bangun aja setiap hari itu jam 7 pagi, ya kan. Itu yang keluar pertama di otak gue adalah saham. Dan even ketika gue mimpi aja, kebanyakan gue mimpinya tentang saham gitu loh. Dengan play it safe, menurut gue itu secara nggak langsung akan membuat kita di situ-situ aja. Karena karir gue sekarang pun dibikin dengan gue mengambil resiko-resiko yang sangat besar. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena aku mau lebih jago ngomongin tentang trading bareng Emir Parangkuan. Halo semuanya. Welcome to the show. Thank you bro. Emir, ada kalimat yang bilang, kalau lu sendiri gak bisa menjelaskan siapa lu dengan bahasa yang sangat mudah, itu berarti lu belum kenal siapa diri lu sendiri. Sekarang waktunya gue nanya lu, siapa Emir dengan bahasa yang sangat sederhana? Dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Oke, mungkin gue bisa rangkumin dengan beberapa kata ya. Oke. Yang pertama, gue itu trader, of course. Gue trader yang sangat-sangat passionate untuk membantu orang lain. Maupun itu dari skill tradingnya, mau dari psikologinya, mau dari kualitas hidupnya overall, apapun itu, ketika orang itu happy, gue ikutan happy. By essence itu adalah sesuatu yang mendorong gue kenapa gue melakukan semua yang gue lakukan sekarang. Oke. Dan itu termasuk juga ke passion gue yang gue sempat sebut di scuba diving, environmental conservation. Itu semua juga niatannya adalah untuk membantu orang, untuk bikin orang lain happy. Dan ketika orang lain happy, gue juga merasakan a sense of fulfillment yang cukup dalam. Dan itu gue jadikan visi dan misi hidup gue sekarang. Kapan datang pikiran seperti itu, kayak gue ingin menjalani sesuatu dan tanda kutip gak cuma gue yang happy tapi orang happy? Ini datang ketika gue kuliah mungkin ya. Ketika gue kuliah itu gue cukup tertekan sebenarnya. Oke. Waktu itu gue nggak happy karena pertama mata kuliah yang gue pelajarin bisa dibilang gue nggak suka sama sekali. Dan yang kedua sangat minim teman waktu itu, gue lumayan antisocial gitu kan. Tapi itu adalah masa-masa di mana gue berkembang yang paling banyak justru menurut gue. Karena di situ gue punya sangat-sangat banyak waktu untuk berpikir gue itu mau ngapain dengan hidup gue gitu kan. Dan dalam waktu tersebut gue juga setelah ketemu banyak orang dan gue juga lagi hidup sendirian di London waktu itu ya. Waktu itu pertamanya gue menemukan ada orang yang homeless di jalanan kan. Dan waktu itu dia kayak ya biasa lagi kayak pakai selimut doang, terus ada anjingnya gitu kan. Terus gue pikir ini gila, gue pakai jaket aja dingin banget bro. Ini apalagi nih orang nih dia cuma pakai kaos selimutan gitu kan. Terus gue pikir oke, gue punya 20 pound gitu kan, gue beliin makanan aja kali ya. Ya udah gue beliin makanan, gue kasih ke dia. Terus gue nggak expect dia itu se-happy itu. Gue nggak expect reaksinya bener-bener kayak as if gue ngasih batangan emas gitu loh ke orang. Gitu. Dan ketika gue merasakan itu juga membuat hati gue jadi lumayan kesentuh ya. Dan dari situlah gue mulai punya pikiran bahwa gak selamanya semua itu harus tentang gue. Dan kalau misalnya gue bisa memberikan sesuatu ke orang lain, maupun itu dari value atau dari sesuatu yang materialistik,
itu justru membawa kesenangan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya gue memprioritaskan diri gue sendiri. Apakah kebiasaan itu kemudian compounding ke hal apapun yang lo lakukan sekarang gitu? Lo ketemu orang, lo nge-treat orang mungkin lebih baik, atau sesimpel lo masuk ke dunia marketnya gitu? Apa ya compounding yang selama ini lo gak sadari justru bikin lo semakin berkembang? Mungkin itu compoundingnya ke moral gue ya. Oke. Karena gue itu bisa dibilang orangnya cukup idealis. Oke. Dan ya walaupun kadang-kadang nggak match kan, kalau di realita sama idealnya itu nggak selalu bisa ketemu gitu. Yes. Idealnya mau seperti apa tapi realitanya tuh begini gitu kan. Tapi idealisme inilah yang selalu menjadi moral kompas gue. Karena gue punya sense of idealism yang tinggi. Moral gue ini, moral kompasnya jadi bisa dibilang lumayan lurus. Gue jadi selalu melakukan hal-hal yang gak merugikan orang lain. Simpelnya begitu. Ya, simple ya. Dan ini juga menjadi salah satu prinsip hidup gue gitu kan. Walaupun gue orangnya lumayan rebel dalam artian kalau misalnya ada peraturan A gitu ya, ada peraturan tapi menurut gua nggak make sense nih. Kalau misalnya menurut gua nggak make sense peraturan ini, gua nggak punya problem untuk nggak follow peraturan tersebut selama itu nggak merugikan orang lain gitu. Dan ini juga bisa diaplikasikan ke sangat-sangat banyak hal yang gua lakukan sekarang ya. Gue selalu men-challenge authority, men-challenge norm yang ada, tapi selalu gue pikirkan jangan sampai merugikan orang lain gitu. Jadi gue selalu harus berada di jalan yang lurus lah, quote unquote gitu. Oke. Ini menarik ya, karena tadi kepikiran kalau banyak orang yang masuk ke dunia, let's say dunia kayak lo sekarang gitu ya, banyak orang masuk ke finansial, ke market gitu, orang memang memikirkan egonya sendiri. Mereka udah mikirin sisi instan ya untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri, sehingga memikirkan kerugian orang lain itu nggak dipikirin. Posisi lo di mana sekarang ketika lo tadi pingin orang juga happy, lo tidak ingin merugikan orang lain, tapi lo di posisi market yang sama, di instrumen yang sama gitu. Apa yang lo pikirin sekarang? Memang banyak dilemanya ya. Apalagi dengan sekarang kan gue juga baru banget content creating, bikin personal branding. Dan sangat-sangat banyak moral dilema yang gue hadapin gitu. Karena kenyataannya kalau misalnya pengen cepet viral gitu kan, pengen jualan kelas yang super laku, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang menurut gue kurang etis. Contohnya flexing gitu kan. Sebenarnya kalau gue pengen flexing juga bisa-bisa aja. Oke. Kalau misalnya ya, tapi kan gini, keluarga gue itu lumayan terkemuka di pasar modal kan. Kalau gue pengen flexing mobil ya udah pasti gue flexing mobil bokap gue gitu. Tapi kayak gue ngerasa keberatan sama diri gue sendiri. Kenapa gue harus flexing tentang sesuatu yang not even punya gue sendiri gitu. Menarik. Jadi gue lebih pilih untuk sacrifice views viral yang banyak, followers nambahnya luar biasa cepat. Gue lebih pilih untuk stand my ground, di mana gue nggak mau memamerkan dan menjual mimpi ke orang-orang yang follow gue gitu. Karena gue lebih prefer untuk mendapatkan audience yang real, yang bisa connect sama diri gue sendiri. Dan at the end of the day kita juga sama-sama memberikan value ke satu sama lain. Dan kalau misalnya value itu dalam bentuk apa, sebenarnya itu unexpected ya. Bisa aja follower gue yang gue ketemuin secara cuma-cuma, gak ada maksudan apa-apa, nanti ke depannya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru ketemu nanti value-nya, oh kemarin waktu itu gue pernah ketemu sama nih orang. Tiba-tiba nanti ada aja lah gitu. Jadinya untuk sekarang gue gak pernah hitungan, gue gak pernah flexing yang gimana-gimana banget. Dan kalau balik ke pertanyaannya lagi, memang it's very hard untuk membedakan diri gue sendiri, di mana semua orang melakukan hal-hal tersebut yang gue bilangin, dan memang itu cara yang paling cepat kan, gitu. Jadi sekarang gue lagi mencari jalan tengahnya nih, di mana
Gue nggak melakukan itu, tapi at the same time gue masih bisa mendifferentiate diri gue sendiri dengan influencer-influencer lain gitu contohnya. Ada kalimat yang bilang, kalau lu bisa biasa-biasa aja dan lu gak FOMO ketika semua orang kehilangan akal, lu berkelas gitu. Karena semua orang yang kemudian mengejar instan tadi atau memang memamerkan sesuatu yang kadang bukan punya mereka, Ya. itu gampang sekali nge-track audiens yang gitu juga mindsetnya gitu. Yes, benar. That's why kalau lu emang punya misi atau visi yang terbuka dan jujur kayak tadi, lu bakal attract audiens yang sama, yang Yes. juga berkelas gitu. Betul, dan itu harapannya sih ya. Oke. Dan tadi gue menggarisbawahi kata-kata lo ya, gue stand my ground, which is lo mungkin punya humility atau lo membumi dengan apa yang lo punya sebenarnya. Tapi cara pandang seperti apa yang bikin banyak orang di luar sana yang mereka merasa bahwa lo enak ngomong gini karena lo let's say pewaris, lo punya segalanya. Tapi orang-orang yang justru pewaris yang aku kenal punya humility yang mereka tuh ingin ngedobrak cara pandang orang terhadap kata-kata pewaris. Gimana pendapat lu tentang itu? Oke, tentang pewaris ya. Kalau memang dibilang enak karena gua anak pewaris, memang betul enak gitu kan. Gak mungkin gue bilang gak enak, karena kalau gue bilang gak enak itu munafik gitu. Tapi menurut gua adalah yang membedakan itu dengan gua statusnya sebagai pewaris. Pewaris itu kan artinya gue memiliki banyak privilege yang gak semua orang punya, gitu kan. Sekarang perbedaannya adalah gimana caranya gue menggunakan warisan tersebut sebaik mungkin. Balik lagi untuk visi misi di awal gue, yaitu memberikan value ke orang lain dan gak merugikan orang lain, gitu. Jadi yang gue pilih sekarang adalah dengan privilege gue ini, menurut gue privilege yang paling besar yang diberikan oleh orang tua gue adalah the privilege to fail. I love that. The privilege to fail. The privilege to fail. Karena banyak sekali orang yang sekalinya gagal, sekalinya pincang, mereka nggak bisa jalan lagi selamanya. Sedangkan privilege yang diberikan oleh orang tua gue adalah gue bisa pincang berkali-kali, gue bisa ke dokter lagi, benerin kaki gue walaupun tulangnya udah patah, habis itu gue bisa lari lagi gitu kan. Walaupun gue mau larinya di Gunung Everest kayak mau di mana terserah, mau segila apa gue larinya, selama gue masih punya privilege dari orang tua gue bisa jatuh berkali-kali dan bangun berkali-kali lagi. Dan menurut gue itu yang paling mahal. Dan karena gue merasakan gak semua orang memiliki itu, menurut gue kan cara belajar yang paling ampuh adalah melalui trial and error. Jadi untuk menghubungkan trial and error sama privilege ini, kan gue harus bisa menyalurkan apa yang gue pelajarin selama ini melalui trial and error, dan gue udah bisa bangun berkali-kali lagi ke orang-orang yang even gak bisa punya kesempatan untuk melakukan trial and error ini. Yes. Gitu loh. Yes. Jadi gue merasakan a sense of responsibility-nya juga gitu. I have a responsibility to pay back, karena gue hoki, gue terlahir di keluarga yang sangat-sangat berkecukupan gitu. Dan gak semua orang seperti itu. Jadi gue merasakan ada sesuatu yang gue harus pay back ke orang-orang yang gak merasakan itu. Karena I think harusnya semua orang deserve untuk merasakan hal tersebut. Tapi apakah ada tekanan psikologis di sana karena dengan lu tahu lu punya tanggung jawab itu, kemudian lu ngelakuin trial errors beberapa tahun terakhir? Mental lu gimana? Karena orang kan enak aja bilang wah perintis versus pewaris. Mereka nggak tahu bahwa pewaris itu dibalik itu punya mental yang sangat-sangat berat gitu. Yes, betul banget. Dan menurut gua pun ini juga dari sisi mental dan psikologis adalah salah satu yang paling berat di sisi argumen pewaris versus perintis itu ya. Karena dengan jadinya kita, dengan gua itu sebagai pewaris, gua itu berada di lingkungan yang sangat-sangat memiliki ekspektasi tinggi. Mau itu dalam karir, mau dalam relationship gua, dalam edukasi gua, dalam even pertemanan gua, semuanya itu mereka udah punya standarnya sendiri gitu kan. Mereka expect
gua harus menjadi the best of the best. Oke. Dan dari internalnya pun gue jadi punya perasaan untuk oke, bokap gue udah di level segini, kakak gue di segini, kakak gue satu lagi di segini. Gue juga ada punya perasaan untuk artinya gue harus melebihi mereka gitu kan. Ada sesuatu yang harus gue lakukan di mana gue bisa prove myself sebagai seorang parengkuan gitu loh. Yeah. Ya kan. Kalau misalnya dengan pressure tersebut mental gua nggak kuat, itu menurut gua nggak akan jadi apa-apa sekarang. Karena banyak juga teman-teman gua yang gua kenal ya, yang di posisi 11-12 sama kayak gua juga. Cuma perbedaannya adalah hanya di mentalnya aja. We have the same opportunities, rumah kita even deketan gitu kan. Cuma hasilnya sangat-sangat beda. Dimana dia itu sangat tertekan oleh pressure yang diberikan oleh keluarganya, oleh diri dia sendiri juga, dan ujung-ujungnya malah jadi kayak nge-freeze gitu, nggak bisa melakukan apa-apa, karena semuanya itu jalannya di otak dia dan nggak bisa disalurkan ke dunia nyata, karena pressure-nya terlalu berat, gitu. Ada yang bilang your income is the average of the 5 people you spend the most time with. Dalam hidup lo, yang paling matter itu apa dalam let's say 5 tahun terakhir deh ya? Apakah lo ketemu dengan mentor, ketemu dengan orang-orang yang mungkin juga punya humility, bahkan dia bukan pewaris, bahkan dia perintis juga, atau lo kolaborasi jangka panjang dengan orang-orang yang jangka panjang? Apa yang seru di ketemu dengan 5 orang itu tadi? I think yang paling penting adalah memiliki grup pertemanan yang saling mengangkat each other. Dan gue sangat hoki gue mendapatkan friend group itu, kita berempat sejak gue SMA. Sampai sekarang berarti itu udah sekitar berapa ya, 13 tahun 14 tahun. Kita sahabatan, bisa dibilang udah kayak keluarga lah. Dan ya setiap hari gue pun ngabisin waktu gue sama mereka ini. Dampaknya adalah kita semua sekarang gak ada yang kerjaannya malas-malesan. Kalau ada yang malas-malesan pun kita geplakin gitu bareng-bareng kan. Sebagai teman gitu Sebagai teman. Ya. Jadinya juga menurut gue itu adalah aset gue yang paling mahal di hidup sekarang ya. Karena mereka itu membantu gue di hal-hal yang bisa gue bilang priceless. Contohnya seperti tadi, ketika gue kuliah, gue melalui masa-masa gue depresi, gue rock bottom banget. Kalau nggak ada mereka, gue nggak tahu itu gue melewatinya kayak gimana caranya, gitu kan. Dan setiap hari pun, karena kita pun ini kan semuanya ada di industri yang berbeda-beda nih. Ya, gue mau nanya itu tadi, apakah di industri yang sama gitu? Iya, kita semua di industri yang beda-beda. Ada yang lawyer, ada yang di logistics, dia kerja di Jepang, ada juga yang di dunia IT, kalau gue di market gitu kan. Jadi wawasannya pun juga semakin luas gitu. Semakin hari kita setiap kali ketemu ada aja sesuatu baru yang diomongin, dan itu menambah wawasan di field kita masing-masing, ya kan. Dan kedepannya juga jadi muncul lah ide-ide lucu. Gimana kalau kita combine nih, kan lu IT, lu IT, kita bikin ini, lu jadi bagian lawyernya gitu kan. Gue urusin bisnisnya deh, gue urusin keuangannya gitu. Wah, itu bagus sih, gue bayang sih. Iya, kita jadi saling membantu, kita saling mengulurkan tangan, kita saling membantu dan maju bareng lah intinya ya. Ya, tadi gue langsung kepikiran sebelum lu bilang itu, gue kepikiran kalau yang IT tadi nggak paham saham gitu, nggak paham tentang gimana nge-trade gitu ya, langsung ke sini. Yang tadi yang mau belajar logistik ke sini, pokoknya. Tapi dari kacamata teman, jadi jangan take it for granted gitu kan. Tapi itu insight menarik banget bahwa akan ada teman-teman yang priceless bahkan dalam jangka waktu panjang gitu, yang dimana walaupun lu ada fase mungkin ngambekan, marahan segala macam, tapi lu tahu lu posisinya teman
Dan ketika ada satu teman yang tadi let's say males-malesan atau dia hilang arah atau lagi di rock bottom, Ya, itulah fungsi teman untuk kemudian lu angkat dia lagi gitu ya. betul banget. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin lebih kayak yes man gitu kali ya. Iya, iya. Yang kalau misalnya misalnya gue nanya nih, bro, kerjaan gue bagus nggak sih kayak gini? Iya bagus bro, padahal jelek gitu kan. Nah itu adalah sebenarnya orang-orang yang gue hindari karena pertama itu kan menandakan dia nggak jujur, ya kan? Dimana gue sangat-sangat value orang yang bisa jujur, walaupun kejujuran itu mungkin menyakiti gue. Gue lebih prefer untuk orangnya itu jujur. Ya. Karena gue tahu dengan jujur ini pasti orangnya sebenarnya punya niatan yang baik, ya kan? Daripada bohong tapi nggak ada niatan untuk memperbaiki dirinya sendiri atau diri gue gitu. Jadi gue selalu prefer honesty dan truth. Gue nebak lu introvert. Yes, Kelihatan sih. betul banget. So, let's talk about introvert. Oke. Lu tadi ketemu dengan teman-teman yang emang dalam jangka panjang kan. Let's say lu mau membuka keran atau pintu dengan orang-orang baru gitu. Sebagai kacamata introvert, Ya. gimana cara lu membuka koneksi baru? Karena gue juga introvert dan banyak sekali penonton di sini pasti mengakui mereka introvert. Ya. Kita nggak bisa buka koneksi baru. Bagaimana cara lu? Kalau cara gua adalah gua itu seorang observer yang cukup baik menurut gua. Jadi kalau misalnya lagi basa-basi, biasanya itu gue bisa menerka-nerka ini orang tuh kayaknya orangnya memiliki karakter seperti apa, interestnya itu di mana gitu kan. Of course ya kalau untuk membangun koneksi baru, skill basa-basi dan ngecap-ngecap itu udah pasti penting lah ya. Cuma itu kan surface level. Untuk membangun koneksi yang lebih dalam, yang lebih meaningful, menurut gue itu kita harus masuk ke dunia mereka. Gitu. Ya. Gue mencoba untuk masuk ke dunia mereka di mana gue ngorek-ngorek yang mereka very passionate about. Misalnya mereka suka baca buku gitu. Dari kata-katanya misalnya gue perhatikan, kata-katanya nih terstruktur banget, kayak lumayan puitis gitu kan. Gue suka tebak aja, misalnya gue tebak, bro lu suka baca buku ya? Gue notice kata-kata lu bagus gitu kan. Iya gue suka baca buku. Nah dari situ bisa panjang tuh ya kan. Oh lu suka baca buku apa emang, tentang apa gitu kan. Nanti dia jelasin A B C D E. Bisa lagi gue tanya, oke, dari buku yang itu kalau misalnya lu harus rekomendasiin satu, menurut lu apa yang lu pelajarin dari situ gitu kan. Dan itu yang membangun conversation yang cukup dalam, yang dimana dia juga merasa di-appreciate sebagai seorang individu yang punya hobi masing-masing. Dan gua pun juga jadi nggak capek untuk ngomong ngecap-ngecap terus, cuman basa-basi aja. Karena kan sebagai introvert, gua nggak tahu ya kalau Bro Bilal kayak gimana ya. Kalau gue itu orangnya basa-basi oke, tapi mentok-mentok 5 menit lah. Oke. Kalau misalnya basa-basi terus tuh gue capek, gue mendingan gue diem aja deh gitu. Kalau misalnya ini conversation gak kemana-mana tuh gue malas lama-lama gitu loh. Iya sih, maksud gue cara paling simple untuk membuka percakapan bukan dalam konteks basa-basi ya, lo harus masuk ke dunia orang itu, lo harus punya interest ke orang itu gitu. Yes. Sekarang waktunya gue masuk ke dunia lo ya. Let's talk about saham atau apapun yang mungkin gue sangat-sangat nol gitu ya, dan terutama bagi teman-teman yang masih sangat-sangat nol itu. Ada istilah yang bilang bahwa good win, bad loss, etc. Kalau ada 4 hal itu yang ingin lu gali di sini untuk kita yang awam banget, gimana lu define dengan bahasa yang mudah? Oke. Jadi memang ada 4 hal itu tadi ya. Ada good win, good loss, bad win, sama bad loss. Yes. Ya kan? Kita bedah nih satu-satu nih. Ya dari yang goodnya dulu ya. Good win and good loss gitu. Sebenarnya ini gue dapetin dari prinsip stoik. Karena gue juga suka menerapkan filosofi dari stoicism ini ke dunia trading gue. Jadi untuk stoik ini kan prinsip utamanya adalah kita itu jauh lebih baik untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol
dibandingkan kita mikirin musingin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi apa hal yang kita bisa kontrol? Mulai dari analisa kita contohnya, ya kan. Analisa sahamnya apa? Bid offer-nya gimana? Broker summary-nya seperti apa? Apakah sektornya lagi ada money flow-nya atau enggak gitu kan? Apakah makronya lagi align dengan kondisi market sekarang? Dan berbagai hal. Apa yang kita nggak bisa kontrol gitu kan? Pergerakan fluktuasi harga gitu. Mungkin agenda owner atau pengendali sahamnya lagi pengen naikin harga atau lagi pengen turunin harga, itu kita nggak bisa kontrol gitu kan. Yang bisa kontrol ya analisa kita aja basically gitu. Nah, kalau dalam dunia trading, menurut gue itu sangat-sangat penting kita membangun sistem trading kita sendiri yang cocok dengan karakter kita gitu. Jadi kan kalau trading sendiri kan stylenya itu banyak kan ya, berbeda-beda. Ada yang scalping, itu kayak tektok-tektoknya sehari bisa 5 kali, 10 kali, trading volume-nya besar. Cuma mereka nyarinya relatively small untuk gain percentage-nya, mungkin kayak 3% gitu, 2%. Ada juga kalau gue sendiri gue mainnya swing gitu. Swing adalah gue mengambil satu gerakan swing dari bawah sampai atasnya, sampai pucuknya gitu kan, dan gua memanfaatkan momentum di mana yang tadinya sahamnya bergerak sideways, abis itu dia berubah strukturnya menjadi uptrend gitu. Itu yang gua gunakan strategi gua sekarang. Nah, jadi apa yang termasuk good win dan good loss adalah ketika gue udah punya sistem yang konkret, gue terapkan, lalu dari situ menghasilkan return yang oke gitu ya, misalnya kayak 10%, 20%, 30%, itu adalah good win gitu. Lalu yang kedua good loss. Kok bisa sih, kan ini sedikit mungkin nggak masuk akal ya. Orang namanya loss kok good gitu. Ya kan. Oke, good loss adalah ketika kita udah menerapkan sistem yang sama, tapi ternyata ada faktor eksternal yang membuat pergerakan harga sahamnya nggak sesuai ekspektasi kita, sehingga kita terpaksa mengambil kerugian. Tapi poinnya adalah kita tetap menerapkan sistem yang sama nih. Mau menang mau kalah kita menerapkan sistem yang sama. Ya kan? Kenapa itu good loss? Karena yang namanya trading itu adalah permainan probabilitas dan mental. Kalau misalnya kita loss-nya udah menggunakan sistem kita, it's okay. Karena dengan probability, kalau misalnya memang sistemnya udah terbukti bekerja ya, dan udah ada statistiknya, ini in the long run akan menghasilkan profit yang positif gitu. It's okay untuk ngambil loss karena kedepannya kita masih bisa menerapkan hal yang sama terus dan gak akan mempengaruhi psikis kita. Kita bandingkan dengan bad loss nih sekarang. Kita bandingkan dengan yang bad loss. Bad loss adalah kapan? Bad loss itu ketika kita mulai membelot dari sistem kita sendiri. Misalnya tadinya kita punya batas stop loss 5% gitu. Tapi menurut feeling gua nih, kayaknya ini saham bakal naik lagi ke depannya walaupun nggak tahu kapan. Gue berharap. Tapi based on feelings ya? Based on feeling gitu kan. Misalnya, habis itu yang tadinya stop loss kita 5%, kita hilangin lah. Ya udah, gue diemin dulu deh, gue hold. Oke. Dia turun sampai 10-15% gitu kan. Kita masih hold. Habis itu tiba-tiba keluar news, jeger. Sahamnya habis itu langsung meroket, serot gitu kan, ARA atau apalah. Nah yang tadinya kita udah mau loss 5% nggak jadi loss nih, sekarang malah jadi floating profit, let's say 10% gitu. Oke, kita cuan, betul. Tapi ini adalah sebuah bad win. Karena bad win itu adalah ketika kita keluar dari sistem yang udah kita terapkan, namun menjadi justru outcome-nya positif, yaitu cuan.
Tapi kalau misalnya kita mengalami ini secara psikologis kita langsung mikir dong. Oh, Oh, berarti di luar sistem kita tuh masih bisa cuan dong. Berarti kita nggak harus selamanya menerapkan sistem kita dong. Dan itu membangun sebuah apa opposite-nya disiplin ya? Ketidakdisiplinan dalam menerapkan sistem kita sendiri. Karena sekalinya kita udah merasakan itu, ya kan? Ah, kemarin gua hold naik lagi kok. Kemarin gua hold lagi gua naik lagi kok. Nah, itu adalah biasanya yang membuat mayoritas trader rungkat. Equity-nya nggak balik-balik. Ternyata yang tadinya oke, udah mungkin sekali, 2 kali gitu kan bekerja tuh dia ilangin stop loss-nya habis itu naik lagi gitu. Nah, ketiga, 4, 5, 6 kalinya belum tentu. Bisa aja dia turun sampai 50, 60, 70, 80% dia nggak naik-naik lagi gitu kan. Dan itu yang bikin capitalnya itu sangat-sangat cepat tergerus. Dan ketika capital kita udah tergerus lebih dari 10%, ini udah asimetris untuk membalikan ke level break even point-nya dengan return yang sama. Yang tadi yang bad win contohnya ya, rule gue itu selalu jangan pernah menghilangkan lebih dari 10% capital kita. Karena ketika udah melebihi itu untuk balik ke break even point-nya itu nggak simetris. Dalam artian kalau misalnya kita loss 10%, untuk balik ke break even point adalah kita membutuhkan return 11%. Kalau kita loss 50%, balik ke break even point-nya itu 100% return-nya yang kita butuhin. Gitu. Jadi batasnya itu adalah di 10% equity loss. Itu yang jadi pedoman risk management gua. Gitu. Itu wajib banget, nggak boleh pernah sampai melewati titik itu. Gitu. Lalu yang terakhir tadi poinnya adalah bad loss ya yang belum. Bad loss. Oke, kalau bad loss itu terjadi ketika kita udah membelot dari sistem kita, sistem trading kita. Lalu itu justru menyebabkan kita untuk mengambil loss yang jauh lebih besar lagi. Misalnya kita pasang kayak tadi aja ya, stop loss 5% gitu. Stop loss 5%, kita kita ilangin stop lossnya, lalu ternyata sahamnya makin terjun dan dia nggak naik-naik lagi, dan itu yang tadinya harusnya 5% mungkin bisa jadi 20% gitu. Itu adalah bad loss. Dan ini juga berkaitan sama yang tadi, bad win gitu kan. The bad wins will eventually go into a bad loss gitu. Mereka akan feed satu sama lain gitu. Mereka akan bad loss-nya menyebabkan bad win-nya menyebabkan bad loss gitu. Tapi itu kalau ditarik ke sisi mental dan emosi kita, secara psikologi ya lebih tepatnya ya. Memang ketika orang mengambil keputusan untuk ngerasain bad win-nya tadi, oke, gue sekarang udah berhasil nih, terus kedepannya gue coba lagi ya, nggak ada salahnya gue keluar dari sistem. Itu kalau diterapkan dalam konteks kehidupan aja, itu sebenarnya udah salah besar. Kita selama ini udah create sistemnya, kita harusnya menjalani habit atau disiplin kita, yang itu tanda kutip, itu berarti kita punya integritas kan. Ada momen dimana ya udahlah gue cheating dah sekali nggak apa-apa. Kemudian cheating sampai kemudian jadi habit baru, yaitu lu bakal diarahin ke bad loss tadi gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak paham banget nih, nol banget, let's say mau belajar dari lu langsung, gue harus kemana gitu? Boleh banget ke komunitas gue ya, karena gue udah punya komunitas investasi ini sejak 2022 kita jalanin, namanya Cak Investment Club. Dan di sini kita itu mungkin sedikit berbeda approach-nya dengan komunitas-komunitas lain, dimana kita nggak memberikan sinyal. Contohnya, buy bumi di 300. TP di 400, SL 380 gitu. Kita nggak pernah ngasih seperti itu. Karena menurut gua kalau kita misalnya ngasih sinyal-sinyal kayak gitu ya, itu membangun mindset kebergantungan. Gitu. Dan itu yang gua nggak mau ada di dalam komunitas gua. Gua selalu memberikan cara berpikirnya gimana. Kerangka berpikirnya tuh kok bisa gua bilang bumi bagus gitu kan. Jadi lama kelamaan member gua pun bisa nyari saham sendiri
bisa berdiskusi sama member-member lain untuk cari-cari barang bagus sendiri tanpa harus nanya, "Bang, sekarang saham yang bagus apa ya? Masih boleh beli nggak?" gitu kan. Jadi biar nggak manja lah intinya. Karena kan ya oke betul, gue akan trading sampai seumur hidup karena ini passion gue. Tapi mau sampai kapan lu mau bergantung sama gue gitu kan? Gak mungkin dong setiap hari gue nyuapin lu beli ini beli itu, ini jual, ini beli gitu kan? Gak mungkin. Kalau misalnya mau jadi trader yang serius, yang profesional, udah wajib jalan sendiri gitu. Jalan sendiri dengan apa? Dengan gue kasih lu blueprint, tapi blueprint ini jangan dipakai plek-ketiplek. Harus dicocokkan lagi dengan karakter lu masing-masing. Karena nggak semua orang itu bisa punya dan bisa nerapin trading style dan trading strategi yang sama. Gitu. Aku setuju banget karena menurut simpelnya kayak semua orang mungkin mau belajar spesifik lah sih buku ekonomi ya. Padahal nggak harus lu baca buku 2025, 2026, lu bisa aja datang ke bukunya Adam Smith, lu bisa belajar fundamental berpikirnya dulu gitu kan. Konteksnya gue join ke Chuck Investment, which is lu harus belajar fundamental berpikirnya dulu. That's why lu punya alasan untuk kenapa lu beli ini, kenapa lu beli ini. Karena kalau kebergantungan, kayak lu bilang tadi, itu make sense dan itu yang bikin banyak orang kecewa sama ekspektasi. Yes, bener banget. Tapi apa yang bikin lu tuh punya kelebihan untuk bisa mengulik pattern recognition ya. Kalau kata Bang Ogut tadi sebelum podcast dia bilang sama gue, lu mah Emir ya gitu ya. Dia punya cara berpikir seperti ini, lu bisa bahas itu. Gue mau ngulik gitu loh. Dari pattern recognition itu, apa yang bikin lu mungkin berbeda dan lu merasa sangat confidence ngebahas ini itu? Dari pattern recognition ya, gue punya bisa dibilang obsession ya sama pasar saham. Karena gue bangun aja setiap hari itu jam 7 pagi ya kan. Itu yang keluar pertama di otak gue adalah saham. Dan even ketika gue mimpi aja, kebanyakan gue mimpinya tentang saham gitu loh. Abis itu market buka, gue liatin bid offer nih dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Setelah itu oke lah gue ada breaknya. Gue ada break sampai Broksum keluar, sampai data-data IDX keluar. Jam 7 malam gue screening lagi, nyari saham yang besoknya bagus apa gitu. Jadi memang sebenarnya gue bukannya punya kelebihan dalam pattern recognition atau gue terlahir dengan suatu gift yang bikin gue lebih hebat dari orang lain. Sebenarnya enggak. Yang bikin gue berbeda adalah yang pertama environment gue. Gue berada di environment di mana satu keluarga gue hidup di dunia finance pertama. Jadi gue bisa konsultasi ke mereka untuk meminta pandangan-pandangan baru. Apakah secara logika cara berpikir gue ini betul, make sense gitu kan. Jadi gue bisa punya mentor-mentor di dalam rumah gitu kan. What a privilege ya. Betul. Itu sangat-sangat beruntung gue kan. Dan yang kedua adalah yang tadi gue bilang ya, itu drive gue sendiri. Jadi dengan menggabungkan dua hal ini, gue bisa menjadi seseorang yang bisa dibilang gue nggak mau ngomongnya lebih hebat dari orang lain, sotoy banget. Ya makanya gue tadi gue pakai kata-kata confidence sih. Iya, mungkin gue lebih bisa melakukan educated guess untuk kedepannya biasanya tuh saham apa sih yang naik gitu loh. Karena dari dua hal itu, environment dan drive yang bisa dibilang obsesif ya dengan pasar saham. Ya, aku mau menekankan di sini sih, karena aku pernah ketemu orang yang memang environment-nya udah bagus banget, tapi dia tidak ada kemauan ya, willingness atau drive tadi nggak ada. That's why itu flop, kayak setengah. Ada yang sebaliknya gitu, lu punya willingness besar sekali, lu kerja hajar sendiri, tapi lu bisa aja kalah sama orang yang punya environment ya, yang sangat kuat gitu ya. Dan what a privilege di sana. Tapi kalau sorry for asking lebih tepatnya, lu pagi bangun tidur langsung ke sini kerjain ini, terus lu malam langsung cek lagi, lu sampai mimpi kerjain hal ini gitu. How about life gitu? Apa yang lu bisa share di sini tentang wah nih orang kayaknya nih
obses banget deh. Tapi bagaimana dengan sisi kehidupannya? Tadi lu cerita ke gua lu ada kerjain hobi scuba diving dan lain-lain. Ya. Apa yang bisa lu share di sini being vulnerable? Oke. Dunia market itu memang brutal dalam artian kalau misalnya kita membuat karir kita di capital market, apalagi sebagai trader gitu kan. Salah sekali aja itu bisa menghilangkan kerja keras kita di beberapa tahun akhirnya. Contoh, waktu itu gue pernah all in di saham Pani. Waktu itu gue all in sebesar 500 juta di harga 5.600. Lalu itu pertama kalinya gue mendapatkan saham Bagger dan equity gue ngelipet gitu kan dari 500 juta ke 1 miliar. Lalu gak lama kemudian gue mulai overconfident, gue merasa paling jago di pasar saham. Gue all in lagi ke satu saham namanya Laba gitu. Dan itu ujung-ujungnya rungkat berat. Dan equity gue balik lagi ke 500 juta. Dari 1M. Dan proses gue menemukan Pani ini kan nggak cepat gitu. Gue udah merhatiin saham ini selama 5-6 bulan terakhir. Dan akhirnya gue mendapatkan momennya, gue berkesimpulan oke, ini akan rally, gue masuk dan bener rally. Tapi dengan satu kesalahan tersebut, gue masuk di saham Laba, semuanya langsung hilang lagi gitu, langsung ke titik nol lagi, ya kan. Nah, kalau dalam sisi psikologinya, of course itu kan bakal kena banget kan. Ya, Kayak pasti. gila, gue udah lama-lama analisa gitu kan, membangun conviction, dan akhirnya bisa dapat achievement, dan dengan dalam satu hari semuanya direnggut lagi gitu loh dari gue, gitu kan. Itu kan udah pasti berat lah di psikis kita kan. Dan itu baru dari psikisnya. Kalau dari sisi personal life, kalau dari personal life-nya pun ada negatifnya juga of course ya. Contoh, gue sekarang umur 25, hampir 26. Sampai sekarang aja gue masih single bro. Ya silakan ya yang komen ya, silakan ya. Gue itu udah single dari kapan ya? Mungkin 3 tahunan gitu kali, 3 tahun 4 tahun. Karena apa? Karena pertama gue selalu mementingkan karir gue, to the point dimana kadang-kadang itu gue terkesan dingin. Gue nggak bisa ngasih 100% ke relationships gue gitu loh. Jadinya yes betul ada negatifnya, tapi ada positifnya juga. Karena dengan gue sangat-sangat menuangkan waktu gue ke pasar saham, gue tetap bisa memberikan sesuatu ilmu, suatu value ke komunitas gue. Jadi walaupun dari sisi relationship gue kacau, at least gue masih ada komunitas gue yang gue bangun dan memberikan a sense of fulfillment lagi-lagi ke gue gitu. Jadi sih untuk sekarang gue masih enjoy, cuma ya gue mulai mikirin juga karena bokap nyokap kan udah nanya juga kan kayak kamu nih udah umur 26 cari pacar lah ini nanti lah. Itu sih itu yang menarik dari kita ngomongin tentang berkarya ya, atau lebih tepatnya berkreasi terutama di usia muda ya. Ada hal atau ada harga yang harus kita bayar memang. Dan aku sering ketemu ini sama orang yang berkelas memang, dan orang kan ngeliat hitam putih banget ya, berarti harus semua sumbu kehidupan tuh terisi. Padahal pasti siapapun yang lo temui, let's say ada orang yang sangat menang di relationship-nya atau di percintaan dan lain-lain, pasti ada hal yang kosong juga di bagian lainnya, dan itu harus diisi memang. Dan that's why gue nggak pernah heran sih kenapa nih orang melejit banget di sini, pasti ada hal yang lain yang juga belum terisi. Dan bagi teman-teman yang ingin mengisi hati, jadi kayak acara gitu ya. Jadi jual. Oke, sebelum kita masuk Q&A ya, mungkin pertanyaan simple dari gue berikutnya yaitu 2026 pakai kacamata lu melihat perkembangan market ya. Dan tadi lu sempat ngebahas tentang gue bisa ngelihat Pani dan gue tahu nih rally-nya seperti apa.
bisa bocorin di sini dengan bahasa yang sangat sederhana, walaupun ini bukan suatu pernyataan yang mutlak, hanya analisa dari seorang Emir. Ya. Again disclaimer ya. Ya, disclaimer, please nggak apa, pakai disclaimer. Disclaimer nih, ini cuman opini, Ya. opini gua ya. Opini gua untuk mungkin sektor aja kali ya. Sure. Sektor yang gua paling suka untuk sekarang, gua kasih background info dulu. Kalau sektor komoditas itu, menurut gua sekarang kenaikan harganya sedikit nggak sehat ya. Karena dari gua kan mulai main saham itu di 2022 awal. Jadi ya sekitar 4 tahun lah ya, 4 tahun. Dan kalau gua lihat secara historical, sepertinya belum pernah harga-harga komoditas itu rally-nya sekencang ini dan sebarengan ini. Dimana gold itu tiba-tiba sekarang udah lebih dari berapa 5.000 Iya. ya kan. Terus setiap harinya kayak silver naik 6%, 5%, nikel naik 3%, you name it lah. Iya. Semua komoditas naiknya Iya. kayak gila-gilaan gitu Iya. kan. Menurut gua sooner or later seharusnya akan ada koreksi yang cukup besar, di mana juga sekarang kan di Indonesia pasarnya sendiri sangat-sangat ditopang oleh sektor komoditasnya karena memang itu adalah satu-satunya yang jalan. Ketika sekarang juga saham-saham konglomerasi ini lagi pada berjatuhan semua gitu kan, walaupun udah ada beberapa yang rebound gitu. Menurut gua personally yang paling menarik untuk sekarang adalah sektor WTE. Sektor WTE ini perkembangannya akan masih sangat banyak upside-nya. Selain itu kalau misalnya kita ngomongin dua sektor yang tadi, sektor komoditas dan perkongloan, konglo ini menurut gua udah ada resiko tambahannya karena perubahan aturan MSCI, di mana biasanya saham-saham konglo ini end goal-nya adalah untuk masuk indeks MSCI tersebut. Jadi di situ ada resiko tambahan. Kalau untuk sektor komoditas, harga komoditasnya itu menurut gua terlalu volatile dan terlalu gambling, jadinya kalau misalnya kita menggunakan strategi gua which is swing ya, terlalu gambling karena volatilitasnya itu sangat-sangat sulit untuk ditebak karena itu tergantung dengan perkembangan makro kan. Yeah. Jadi kedepannya yang gue paling lirik sekarang adalah sektor WTE. Mungkin yang paling gue suka dari emitennya sendiri, disclaimer nih, izin. Iya, oke, boleh. Yang paling gue suka adalah Oasa. Gitu. Oasa ini memang kalau nggak salah dia itu dapat beberapa project, cuma masih belum confirm dari yang suntikan Danantara sebesar 300 triliun itu ya. Jadi kalau dari yang lainnya pun WTE ini kan pemainnya nggak banyak ya. Ada paling gede itu kalau nggak salah market cap-nya Toba. Tapi kalau Toba, I don't know why, mungkin dia itu harganya longsor setelah dikabarkan bahwa dia nggak menang tender dari Danantaranya gitu kan. Jadi untuk Toba mungkin gua skip dulu, walaupun biasanya gua nyarinya yang market cap-nya paling gede dan paling liquid biar masuknya bisa semakin banyak gitu kan. Jadi next to Toba menurut gue yang paling menarik adalah Oasa sih kalau dari gue ya. Emir, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Kamarudin. Cara melihat ciri-ciri saham yang potensial naik dalam beberapa hari ke depan gimana Bang Emir? Dan analisa apa yang paling sering Emir gunakan? Bagaimana memutuskan untuk membeli saham tersebut? Saat kapan? Oke, untuk mendapatkan ciri-ciri saham yang akan naik beberapa hari kemudian gitu ya. Yang pertama, gue menggabungkan 2 strategi nih. Yang pertama, strategi technical analysis. Yang kedua itu strategi
ilmu jalanan. Oke. Ilmu jalanan ini maksudnya bukan ilmu formal ya, kayak ilmu bid offer, ilmu broker summary gitu. Jadi yang pertama gue lihat dari chartnya dulu nih. Chartnya yang selalu gue cari adalah ketika dia itu secara short term minimal udah sideways atau uptrend. Jadi kalau masih downtrend itu udah otomatis gue skip. Karena lagi-lagi approach gue untuk trading selalu berdasarkan probability. Kalau misalnya sahamnya masih downtrend, udah jelas probability-nya lebih condong bahwa sahamnya akan lanjut turun gitu. Ya. Mudahnya seperti itu kan. Ya. Sedangkan kalau misalnya dia sideways atau udah uptrend, probability-nya lebih condong ke sahamnya berpotensi naik gitu. Jadi gimana caranya kita membedakan saham yang diem sama saham yang naik, ya kan? Yang pertama adalah kita harus melihat chart selalu itu dengan konteks volume. Karena volume itu menggambarkan apakah transaksi yang kejadian pada hari-hari tersebut itu meaningful atau enggak. Contohnya, let's say kita lihat BCA naik 5%. Tapi volumenya itu kecil, cuman kayak volume rata-rata sehari aja, nggak ada spike-nya, nggak ada apa. Itu kan kalau kita gambarkan dengan logika ya, itu artinya pembeliannya sebenarnya jumlahnya sama-sama aja kayak kemarin. Cuma perbedaannya kenapa bisa tiba-tiba harganya naik 5%. Gitu kan. Artinya adalah bid offer-nya most likely itu nggak setebel kemarin. Jadi artinya kalau misalnya bid offer-nya nggak setebel kemarin, ada kemungkinan bahwa karena harga sahamnya terlalu mudah untuk dinaikkan, itu pasti ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk taking profit. Jadi itulah kenapa kalau ada saham naik tinggi, volumenya kecil, itu probability-nya sangat besar sahamnya akan turun lagi besoknya. Gitu. Jadi secara singkat untuk di chart yang gue cari adalah perubahan tren dari sideways ke uptrend yang didukung oleh volume. Itu pertama. Yang kedua, yang dari sisi ilmu jalanannya. Ilmu jalanannya gue menggunakan bid offer dan broker summary. Kalau yang dari broker summary, gue mencari broker-broker yang biasa dipakai oleh investor-investor retail. Itu gue mencari mereka kalau gue buka harusnya berada di posisi net sell. Dan yang membeli adalah broker-broker antara foreign, institusi, atau smart money. Gitu. Dan sebenarnya kalau broker-broker ini bisa kita rule out dari, maksudnya bukan rule out ya, kita bisa differentiate nih. Misalnya kita untuk mengidentify broker retail itu kan jauh lebih mudah ya. Contohnya seperti Stockwit, Ajaib, Indo Premier, segala macam gitu. Nah jadi kalau misalnya selain dari broker-broker itu kita anggap aja smart money, foreign, dan institusi gitu. Nah kalau misalnya mereka itu udah mengumpulkan barang dari tangan retail, mereka ini kan udah punya strategi yang matang. Mereka ini udah punya tesis yang matang sebelum mereka melakukan pembelian kan, seharusnya. Sedangkan retail ini behaviornya itu random. Mereka tidak terorganize seperti tiga pihak di sebelah net buy-nya ini nih, yang tadi smart money, foreign, dan kok gue lupa, smart money, foreign, sama institusi gitu. Nah jadi mudahnya karena retailnya unorganized, sedangkan sisi satunya organized, udah punya tesis, udah punya plan, mengerti paham betul kenapa mereka beli, itulah yang menyebabkan mengapa probabilitasnya untuk harga sahamnya naik itu jauh lebih besar. Karena mereka juga membeli dengan jumlah yang jauh lebih besar dari retail, dan itu akan mendorong harganya naik gitu. Itu dari Broksum. Kalau bid offer terakhir, mungkin singkat aja nih. Singkatnya bid offer prinsipnya sama. Kita membedakan retail versus big player aja kita panggilnya biar gampang. Kalau retail itu biasanya di bid offer
behaviornya sangat mudah ditebak. Dari lot size-nya keriting-keriting dan kecil-kecil. Biasanya menaruh offer di angka-angka resistance yang jelas dan psychological resistance, yaitu di angka-angka bulat, contohnya di 5.000, di 6.000. Biasanya itu retail hobi menaruh offer di level-level tersebut gitu kan, karena angkanya bagus aja mungkin. Jadinya kalau gue melihat seperti itu, di mana offernya didominasi oleh offer-offer retail, gue beranggapan bahwa saham ini sebentar lagi akan siap untuk rally dengan catatan broker summary-nya bagus dan chartnya juga mendukung seperti kondisi-kondisi yang udah gue sebutin tadi. Ya. Banyak hal yang gue belajar dari sini. Alright, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Irfan Fahrezi. Oke. Apa hal yang perlu aku perhatikan dan persiapkan untuk aku yang belum paham bagaimana memulai investasi di tahun ini? Untuk mulai investasi, yang pertama udah pasti harus mencari income yang stabil dulu. Jangan pernah investasi atau trading dengan hutang. Nggak punya modal, habis itu langsung pengen investasi. Itu resikonya sangat besar dan tolong jangan pernah dilakukan. Jadi step pertamanya udah pasti cari pekerjaan dulu. Investasi itu sesuatu yang cukup mudah karena sekarang kita punya yang namanya manajer investasi kan. Manajer investasi ini siapa? Mereka adalah institusi yang membuat produk reksadana. Sebagaimana produk-produk ini akan menghasilkan return yang bisa dibilang cukup oke. Dan kalau reksadana sendiri kan ada beda-beda ya, ada reksadana saham, pasar uang, pendapatan tetap. Kalau misalnya baru mulai di dunia investasi, gue rekomendasikan untuk beli pasar uang karena itu yang paling low risk. Ya. Returnnya kalau nggak salah sekitar 4-5% per tahun. Atau kalau mau lebih sedikit agresif di pendapatan tetap. Di mana itu isinya adalah obligasi korporasi dan juga obligasi negara gitu. Tapi porsinya harusnya lebih besar di obligasi korporasi ya biasanya kalau pendapatan tetap. Dan ini adalah basically surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendanai bisnis mereka dalam kedepannya, mau itu mereka akuisisi lah atau apa, kerjaan segala macam gitu. Dan ini biasanya returnnya bisa mencapai 8-9% kalau nggak salah per tahunnya. Nah jadi dari situ kalau misalnya kamu udah punya steady income, sisihkanlah setiap hari gitu kan, setiap bulan maksudnya, untuk beli produk-produk reksadana sampai memiliki modal yang cukup. Ketika udah memiliki modal yang cukup, misalnya 50 juta, 100 juta, baru bisa mulai ngambil aset-aset yang lebih beresiko, contohnya saham. Atau reksadana saham juga boleh kalau belum siap gitu kan. Dan dari situlah kita harus start small dulu. Jadi yang dari sangat low risk, habis itu moderate, semakin portfolionya bertumbuh baru kita ambil yang sedikit lebih beresiko gitu. Kalau ada orang yang modalnya kecil sekali, let's say 2 juta, 3 juta, 4 juta, tiba-tiba gue maunya langsung saham di broker ini ya, apa saran lo? Sejujurnya menurut gue useless ya. Karena kalau dengan uang 2 juta dapat return 100%, which is not easy, itu cuman jadi 4 juta, ya kan? Kalau misalnya kamu setiap tahun 100% aja, itu butuh berapa tahun untuk jadi 100 juta, ya kan? Jadi daripada cuman trading doang gitu kan, kalau kamu trading tapi sambil kerja, boleh lah. Tapi kalau misalnya trading doang tapi nggak kerja, nggak ada income stream lain, menurut aku nggak make sense ya. Karena butuh return ribuan sampai puluhan ribu persen untuk bisa menjadi full time trader dengan dana 2-4 juta tersebut gitu.
Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Abid in 23. Dia nanya, Kak, gue konsumsi YouTube lo dan itu menurut gue daging banget. Tapi kalau gue join kelas lo, apa hal yang gue nggak temukan di YouTube lo? Oke. Ini sebenarnya juga hal yang udah berkali-kali disinggung ya sama tim kreatif gua. Ya. Kalau misalnya kita lagi bikin konten atau podcast apa, mereka sering bilang, Mir kayaknya itu nanti aja deh di save untuk master class-nya gitu kan. Soalnya itu lumayan in depth gitu kan apa segala macam. Cuma pikiran gua adalah selama gua nggak pelit, nanti orang-orang kalau mau beli kelas gue juga nggak pelit kok pasti gitu. Jadi ada Free aja nggak pelit gitu ya. iya kan. Nanti ada timbal baliknya juga lah gitu. Jadi nggak usah hitungan. Tapi yes, kalau misalnya memang thank you by the way udah dibilang berdaging ya YouTube gua. Kalau misalnya YouTube gue berdaging dan juga gue udah membeberkan beberapa metode-metode gue, analisanya mau di Instagram, di podcast, yang akan didapatkan dari komunitas gue adalah pertama dari diri gue sendirinya pun akan mendapatkan kerangka berpikirnya secara full, ya kan? Dimana itu gue nggak bisa jelasin di podcast maupun konten manapun karena itu akan membutuhkan waktu berhari-hari if not more Ya. untuk dijelaskan secara 100%. Dan yang kedua, kalian itu akan mendapatkan akses ke tim Chuck Investment Club loh, bukan gua doang gitu. Artinya apa? Tim Chuck Investment Club itu isinya rame. Kita itu ada beberapa analis gitu ya. Salah satu benefitnya aja nih, misalnya ada member yang mau beli saham Bull. Terus tapi mereka nggak ngerti nih keuangannya kayak gimana apa segala macam, nggak bisa cara forecasting ke depannya untuk earningsnya bakal kayak gimana, pertumbuhannya seperti apa. Bisa request ke tim kita. Nanti kita akan bikinin customized equity report di mana memang kita bikinin by request gitu kan equity reportnya sesuai yang diinginkan oleh member-member kita. Dan itu juga eksklusif cuman untuk orang-orang yang sudah join ke komunitas kita. Jadi selain dapat diri gue sendiri, dapat tim Chuck Investment Club, dan tim Chuck Investment Club ini jangan diremehkan. Mereka ini sebenarnya lebih pinter dari gue. Ya, people behind the scene nih biasanya, people behind the scene ya. Mereka ini lebih pinter dari gue. Mereka kalau ditanyain makro, ditanyain laporan keuangan, mereka jauh lebih bisa jawab gitu. Dan pemilihan sahamnya pun juga jauh lebih careful dari gue. Ya. Tapi yang kenapa gue berbeda karena bisa dibilang gue lebih berani cara mainnya. Karena kan prinsip gue adalah all in or nothing gitu kan. Jadi yang membedakan return gue dan the rest of the Chuck Investment Club team adalah gue cukup bagus dalam menerapkan strategi all in or nothing di mana gue sudah memperkirakan kira-kira saham ini tuh probabilitasnya untuk breakout dan lanjut rally berapa berdasarkan data-data yang udah gua kumpulin selama X hari gitu. Jadi disitulah edge gua bisa dibilang. Ya, tadi gua kirain cuma wah ada Emir doang di sini gitu terus buat timnya, tapi banyak orang-orang yang lebih cerdas, yang lebih tajam, Yes. terutama karena mereka analis sendiri. Yes. That's why brave people hire smarter people biasanya. Alright, Emir, what a great conversation hari ini. Banyak hal yang gue pelajari dari lo. Siap, thank you Bro Bilal. The worst advice yang pernah lo terima? Worst advice. Ada yang pernah bilang ke gua, Mir, lo ngapain sih bikin-bikin hal ini, hal itu. Waktu itu kan gue sempat explore lah dengan hidup gue mau ngapain kan. Terus ya gue jadi nyemplung ke banyak hal. Terus gue dinasehatin, play it safe aja bro. Play safe aja bro. Play it safe dalam artian kan keluarga gue udah di
finance gitu kan. Lu kerja aja di Shalendra Capital di company bokap lu sendiri gitu kan. Play it safe aja, santai gitu kan. Lu udah enak, lu nggak usah ngapa-ngapain lagi. Menurut gua itu one of the worst advice karena dengan play it safe, menurut gua itu secara nggak langsung akan membuat kita di situ-situ aja. Karena karir gua sekarang pun dibikin dengan gua mengambil resiko-resiko yang sangat besar. Gitu. Jadi kalau gua play it safe, menurut gua nggak akan berkembang sekarang. Karena berkembang itu datang dari ketika gua keluar dari comfort zone gua. Ketika gua keluar dari comfort zone gua merasa nggak nyaman, ya kan. Jadi sekarang gue pola pikirnya udah berubah nih. Kalau misalnya gue deg-degan ngelakuin sesuatu, gue nggak nyaman ngelakuin ini, ngelakuin itu, gue ngelihatnya bukan, waduh, ini sebenarnya harus gue lakuin apa enggak ya? Justru sekarang gue mikirnya, oke, berarti hal ini important enough untuk gue, dan gue mulai keluar dari comfort zone gue, dan apapun itu hasilnya, whether I fail or not, itu akan membangun karakter gue ke depannya. Intinya seperti itu, dan gue sampai sekarang selalu memikirkannya kayak gitu juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang bikin gue deg-degan, bikin gue anxious, apa segala macam, pikirin aja, oke, ini artinya hal yang cukup penting. Gue keluar dari comfort zone gue. Ketika gue keluar dari comfort zone gue pasti akan berkembang ke depannya. Gitu. Lu lihat nggak video penguin beberapa hari yang terakhir? Yang mana tuh? Ada penguin yang dia bareng koloninya. Oh iya, tahu. Iya. Tahu. Terus Tahu. yang satu berpikir, kalau gue ikut company keluarga gue tadi, Iya. gue akan ke sana. Iya. Tapi kalau gue akan create my own path, bisa jadi gue akan lebih hidup, nggak sekedar cuma survive doang. But anyway, gue senang banget ngobrol sama lu hari ini, dan thank you so much, Emir. Thank you juga bro Bilal udah invite gue kesini. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail baru cek investment, aku bakal taruh linknya di deskripsi. Sampai jumpa semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih. Thank you guys.